proyek residensial pertama dan terbesar yang dikembangkan oleh Ciputra Group Citraland Palembang. Tak hanya menawarkan hunian berskala kota yang modern dan terintegrasi dengan beragam fasilitas terbaik, namun juga bukti pesatnya pembangunan di kawasan ini. Kompleks hunian masa depan berkelas internasional ini direncanakan akan melakukan serah terima unit di akhir tahun 2020. Menurut Marketing Manager Citraland Palembang, Fania Santoso, hadirnya Citraland Palembang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mencari hunian yang nyaman, modern, dan terintegrasi dengan semua fasilitasnya. Citraland Palembang itu merupakan salah satu proyek terbaru Ciputra Group yang ada di Kota Palembang. Nah, seperti kita ketahui, Ciputra Group itu memang bukan lagi developer yang baru 1 atau 2 tahun, tapi kiprahnya di dunia properti Indonesia itu sudah lebih dari 30 tahun, bahkan hampir 40 tahun di tahun ini. Nah, Ciputra Group sekarang ekspansi di Kota Palembang dengan mengembangkan Citraland Palembang. Kenapa di Citraland Palembang? Nah, di sini Ciputra Group ini mengembangkan Citraland Palembang dengan konsep yang terintegrasi, di mana kita bukan hanya mengembangkan hunian, tapi juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Misalkan kita ada nantinya akan ada shopping mall, ada apartemen, ada hotel, ada rumah sakit. Terus untuk hunian juga kita sudah lengkapi dengan clubhouse. Terus kita di sini muncul dengan konsep yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena Citraland Palembang ini mengembangkan konsep hunian dengan view danau. Jadi khusus eksklusif sekali di beberapa klaster itu kita memiliki hunian-hunian dengan view danau. Kayak contohnya sekarang ini kita lagi ada di danau yang ada di dalam klaster Onega. Jadi danau ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua penghuni yang ada di klaster Onega. Bisa misalkan kita bisa santai-santai sore di sini, ataupun kayak sekarang kita orang suka olahraga, jogging keliling danau di sini pun bisa. Dan areanya cukup besar, sekitar 2 hektar untuk danau ini, sehingga untuk olahraga itu cukup banget. Mau pagi hari oke, mau sore hari oke, dengan udara yang juga masih sangat baik. Sebagai bukti komitmen pihaknya pada proyek Citraland di Palembang, pembangunan sejumlah infrastruktur sudah berjalan di lokasi yang berada di kawasan Musi 2, Palembang. Mulai dari boulevard utama, areal jalan di masing-masing klaster hingga pemasangan jaringan listrik di bawah tanah. Jadi Citraland Palembang itu kalau orang dulu nanya Citraland Palembang itu di mana sih? Kalau dari Musi 2 orang pasti kelihatan banget itu adalah gerbang kuda. Kayak yang di belakang ini kelihatan banget gerbang kuda. Itu kelihatan banget kalau dari jembatan Musi 2. Nah, itu adalah salah satu bukti komitmen kita terhadap proyek Citraland Palembang ini di Kota Palembang. Selain itu infrastruktur kita juga sudah berjalan. Jadi boulevard utama sudah jadi. Kita menggunakan jalan dengan cor beton. Terus area jalan di dalam masing-masing klaster juga sudah ada semua. Kita mayoritas menggunakan jaringan listrik itu di bawah tanah, sehingga tidak ada tiang-tiang listrik yang muncul di area atas, sehingga bersih jadi rumahnya. Nah, selain itu untuk progres pembangunan seperti apa? Saat ini kita mengembangkan 3 klaster hunian, yaitu klaster Onega, klaster Inari, dan juga klaster Lugano. Nah, untuk klaster Onega dan klaster Inari ini kita akan mulai serah terima perdana di akhir tahun 2020. Dan itu sudah bisa langsung dihuni. Kenapa? Karena kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jaringan listrik sudah ada, jaringan air sudah ada, sehingga penghuni pada saat nanti setelah serah terima mereka bisa langsung huni di Citraland Palembang. Nah, apakah baru bisa dihuni nanti sebenarnya di akhir tahun? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kita justru di klaster Lugano kita sudah mulai serah terima bertahap loh sampai sekarang. Justru sekarang ini sudah ada beberapa hunian yang ada existing tetap di Citraland Palembang. Sampai sekarang ini sudah ada beberapa penghuni yang tetap tinggal di Citraland Palembang di klaster Lugano. Mereka sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Citraland Palembang ini semua. Nah, untuk pembangunan tipe-tipe yang lain seperti apa? Kita masih terus berjalan. Bahkan seperti kemarin selama pandemi banyak yang menurunkan pembangunan, tapi justru di kita tetap berjalan sesuai progres, sehingga serah terima kita juga kita tetap rencanakan berjalan sesuai jadwal. Hadirnya Citraland juga menjawab keinginan masyarakat Palembang yang ingin tinggal di kompleks perumahan yang besar dengan one gate system dan banyak fasilitas. Hingga proyek ini berjalan, sambutan masyarakat Palembang dengan hunian yang ditawarkan Citraland Palembang sangat antusias, khususnya pada konsep yang dikembangkan oleh Citraland Palembang. Nah, justru kalau kita ngelihat di Palembang itu sebenarnya kan belum bisa dibilang developer nasional, kalau kayak skala nasional yang ada di Palembang itu belum ada, betul nggak? Kayak Ciputra ini kenapa kita hadir di sini? Karena kita ingin agar masyarakat Palembang itu juga merasakan gimana sih rasanya tinggal di dalam kompleks yang besar dengan sistem one gate system, dengan banyak fasilitas, pengembangan terintegrasi, dan ternyata sampai sekarang ini sambutan masyarakat Palembang sangat antusias terhadap konsep yang kita kembangkan di Citraland Palembang. Khususnya mereka merasa kayak, oh adanya klaster-klaster yang eksklusif, view danau, itu juga sangat membantu minat masyarakat untuk semakin memiliki rumah di Citraland Palembang ini sendiri.
Fania menambahkan, sebagai bukti sambutan antusias masyarakat, kawasan Kompleks Citraland Palembang saat ini mulai ramai didatangi warga Palembang, salah satunya untuk berolahraga di dalam kawasan area perumahan yang luas dan nyaman. Di Citraland Palembang sendiri sebenarnya secara kita tanpa membranding pun orang tahu bahwa orang bisa olahraga loh di sini. Seperti contohnya sore-sore itu cukup banyak keluarga-keluarga yang udah datang ke sini, mereka bawa sepeda. Jadi kayak ngajak anak-anaknya bersepeda di sini, itu bisa banget. Alasannya kenapa? Karena paling gampang mungkin zaman dulu kalau orang terbiasa naik kendaraan beroda 4 ataupun roda 2, mereka mungkin anaknya belum tentu bisa naik sepeda, betul kan? Nah, tapi karena kondisi sekarang jadi itu bisa jadi hiburan naik sepeda itu, dan mereka takut memang kalau belajar di pinggir jalan kan, kendaraan besar, truk segala macam. Jadi mereka kesini naik sepeda keliling di dalam area Citraland Palembang ini bisa nggak? Bisa banget. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu. Itu pertama untuk sepeda. Terus yang kedua bisa untuk jogging nggak? Bisa banget. Kayak ini di danau sekarang ini memang kita sudah sediakan jogging tracknya. Orang bisa jogging di sini mulai dari ujung sana sampai ke ujung danau sebelah sana. Itu mereka bisa langsungkan jogging. Dan itu lumayan banget. Mau di pagi hari, mau di sore hari, itu semua bisa. Karena sekarang memang danau ini kita masih buka untuk umum. Jadi orang benar-benar bisa, siapa aja bisa pakai, nggak bisa. Apakah harus penghuni yang pakai? Untuk saat ini nggak. Kita buka itu masih untuk umum. Plus ditambah lagi sekarang kayak orang kan suka gaya hidup sehat. Jadi Citraland Palembang ini memberikan wadah bagi teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan olahraga. Kita mengadakan acara yang namanya Sunmori. Sunmori itu adalah kegiatan olahraga yang kita lakukan di setiap minggu pagi bersama. Nah, khusus di minggu ini kita nanti akan eksklusif kelas, bukan hanya cuma sekedar oh ya sudah kita ada olahraga, enggak, tapi kita memberikan fasilitas di mana di sini nanti akan ada kelas eksklusif, yaitu kelas body combat bersama trainer yang juga tersertifikasi, yaitu Bapak Nizom. Dia memang trainer di body combat itu sendiri, dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ada di Citraland Palembang. Plus olahraganya tuh outdoor, jadi orang kan takut ya sekarang kalau olahraganya indoor, mungkin mereka kayak aduh sempit atau apa. Nah, di sini kita olahraganya itu adalah outdoor dan tetap kita memperhatikan protokol-protokol kesehatan sehingga tetap aman untuk kalian semua yang ingin join di dalam Sunmori ini. Reporter Betanika Susmanda dan juru kamera Al Hadi Farid melaporkan untuk Anda.